Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di hari ketujuh ya, dan kita akan merangkap sesi sore dan sesi malam untuk hari ini. Dan hari ini kita akan belajar kelas kata yang terakhir yang perlu kita ketahui ya untuk mempelajari TOEFL structure ini, yaitu adverb atau kata keterangan. Nah, sebenarnya kata keterangan ini pemakaiannya itu lumayan sederhana ya teman-teman, tapi juga lumayan kompleks juga karena sederhananya adalah adverb ini tempatnya adalah kalau misalnya teman-teman menemukan soalnya itu mengenai phrasing, jadi masalah sentencing tidak ada masalah ya bab 1 sampai bab 5. Kemudian berarti masalahnya kan di phrasing. Nah, titik-titik itu nanti kalau bukan di tempatnya kata sifat, ya berarti itu tempatnya kata keterangan. Jadi sesederhana itu. Nah, cuman masalahnya adalah tempat selain kata sifat itu di dalam kalimat lumayan banyak, teman-teman. Bahkan di sebelum kata sifat, kan kata sifat itu yang bisa menjelaskan itu hanyalah kata keterangan. Jadi sebelumnya kata sifat ada kata keterangan boleh. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kata keterangan ini ada di mana-mana, hampir ada di mana-mana di dalam kalimat. Seperti itu. Jadi mungkin sebelumnya, sebelum kita membahas adverb ini, saya ingin mereview sedikit tentang kata sifat yang kemarin ya. Jadi, kata sifat itu tempatnya eh, di dalam kalimat itu ada dua, teman-teman ya. Yaitu yang pertama di sebelum kata benda yang dijelaskan, yang kedua adalah di setelah to be. Dan itu pun kalau yang setelahnya to be itu hanyalah kata sifat yang deskriptif atau epitet gitu ya teman-teman. Sedangkan untuk yang sebelumnya kata benda kemarin kita sudah pelajari ada tiga jenis itu dan urutannya juga sudah kita pelajari itu. Nah, yang saya barusan sampaikan adalah selain yang saya sebutkan tadi dan masalahnya adalah di phrasing itu tempatnya kata keterangan. Seperti itu. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Nah, cuman masalahnya pembagian adverb atau jenisnya adverb ini lumayan banyak ya yang nantinya akan yang ada hubungannya dengan penempatannya di dalam kalimat seperti itu. Nah, jadi untuk eh, adverb yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah bentuknya dulu. Jadi bentuknya adverb itu ada dua, teman-teman. Jadi kata keterangan itu ada dua pembentukan ya. Yang pertama itu ada yang bentuknya itu murni, pure. Itu adalah kalau teman-teman cek di kamus itu memang kata itu adalah adverb. Ya, contohnya now artinya sekarang. Itu kalau teman-teman cek di kamus itu pasti keterangan, keterangan waktu gitu ya. Ada juga misalnya adalah here, artinya di sini. Itu teman-teman cek pasti dia adalah keterangan atau adverb ya, itu keterangan tempat. Dan teman-teman yang masih banyak lagi. Nah, tapi ada juga keterangan itu yang dibentuk dari preposisi yang wajib diikuti kata benda. Nah, jadi preposisi ini sebenarnya juga kelas kata, teman-teman ya, sama kayak adverb. Maksudnya sama-sama kelas kata tapi beda fungsi. Nah, preposisi ini di dalam kalimat dia tidak memiliki posisi sendirian. Jadi dia nggak boleh berdiri sendirian kalau preposisi ya. Preposisi itu setelahnya wajib ada kata benda atau kata ganti yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Jadi mereka sudah gandengan. Atau bisa dibilang seperti ini. Jadi preposisi itu semuanya setelahnya ya itu harus diikuti kata benda atau kata ganti. Intinya harus diisi dengan objek. Itu ya teman-teman. Kecuali satu yaitu preposition to. Khusus untuk preposisi to, ini boleh setelahnya kalau diikuti kata kerja diikuti verb satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi selain to, preposisi yang lain ya, kalau mau diikuti kata kerja itu harus dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat ya. Jadi preposisi itu kalau mau diikuti kata kerja setelahnya harus digerundkan, yaitu verb ing. Kecuali to saja. Kalau to ini memang unik teman-teman. Dia boleh diikuti verb satu, tapi dia juga keterangan ya to verb satu itu. Atau to infinitive itu juga keterangan seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh atau jenis keterangan, ini hanya contoh saja karena keterangan itu banyak sekali teman-teman. Yang pertama adalah adverb of place atau keterangan tempat. Nah, contoh yang bentuknya itu murni. Kalau teman-teman cek di kamus itu memang kata keterangan misalnya ada here artinya di sini. There di sana. Upward ke atas. Downward ke bawah. Outside di luar. Inside di dalam. Somewhere di suatu tempat dan masih banyak lagi. Nah, tapi ada juga keterangan tempat itu yang kita bentuk dari preposition plus noun, teman-teman. Contoh ya. At home. Di rumah. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di sebuah ruangan.
Near the lake, di dekatnya danau itu. Over the hill, di atasnya bukit itu dan masih banyak lagi tentunya. Gitu ya. Jadi preposition semua itu ada at, ada in, ada near, ada over, itu setelahnya diikuti kata benda. Nah, mereka jadi keterangan seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari keterangan tempat. Nah, tapi keterangan itu bukan cuma keterangan tempat, teman-teman ya. Ada juga keterangan waktu atau adverb of time yang bentuknya murni. Contohnya, teman-teman, yesterday artinya kemarin, tomorrow artinya besok, now artinya sekarang, already artinya sudah, dan masih banyak lagi. Nah, tapi ada juga adverb of time yang dibentuk dari preposition plus now. Contoh ya, at night, pada malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II. Dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada adverb of manner atau keterangan cara, teman-teman. Yang bentuknya itu murni, itu misalnya ada kata warmly, dengan ramah atau dengan hangat gitu ya. Beautifully, dengan indah atau dengan elok. Kemudian swiftly, dengan cepat. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata sifat kok ditambahin akhiran ly, maka kata sifat itu akan berubah menjadi kata keterangan. Ya, teman-teman. Kemudian yang bentuknya preposition plus noun untuk adverb of manner atau keterangan cara ini ya, misalnya ada on foot, dengan berjalan kaki. Misalnya teman kita tanya nih, how did you get here? Kamu tadi ke sini naik apa? Nah, terus kita mau bilang, saya tadi ke sini saya tadi ke sini jalan kaki. Gitu ya, I came on foot, misalnya seperti itu. Atau I came here on foot. Jadi saya datang ke sini dengan berjalan kaki, seperti itu. Kemudian berikutnya ada with a knife dengan sebuah pisau. Like wind, seperti angin atau bagaikan angin. Dan masih banyak lagi. Misalnya, saya bisa berlari. Bagaimana kamu bisa berlari? Saya bisa berlari secepat angin atau seperti angin. Nah, jadi bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan itu menandakan atau menyatakan keterangan cara. Ya, jadi caranya sesuatu itu terjadi. Lanjut ke nomor berikutnya. Maksud saya ke contoh berikutnya ada adverb of probability atau keterangan kemungkinan. Nah, beberapa buku itu menyebutnya adverb of certainty, teman-teman ya, atau keterangan keyakinan atau kepastian. Nah, sebenarnya nama itu nggak penting ya, tapi yang penting teman-teman tahu itu adalah keterangan dan penggunaannya bagaimana di dalam kalimat. Nah, contoh bentuk yang murni ada kata likely, artinya mungkin. Sama kayak possibly ya, bukan possible. Kalau possible itu kata sifat, teman-teman. Tapi kalau possibly yang akhirannya y itu adalah kata keterangan. Kemudian contohnya lagi definitely, pastinya atau tentunya. Unlikely, tidak mungkin. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang contohnya preposition plus noun misalnya ada in all likelihood, artinya mungkin, teman-teman. Without a doubt, artinya pasti. Dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada adverb of negation atau keterangan negasi. Caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, ini yang saya temukan cuma satu sebenarnya, tapi saya kasih etc. ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman menemukan contoh yang lain. Because only not came to my mind at the time waktu membuat PPT ini ya teman-teman. Jadi cuma not yang terfikirkan. Jadi not itu artinya tidak atau bukan, itu benar-benar kalau teman-teman cek itu murni kata keterangan atau adverb ya. Tapi ada juga kata keterangan negation yang dibentuk dari preposition plus noun. Contohnya by no means. Artinya tidak atau di hari keempat itu teman-teman ya ketika kita membahas inversi itu kan ada penanda ketiga yaitu negative adverb itu salah satunya ada under no circumstances atau on no condition. Artinya sama-sama pokoknya jangan atau tidak atau jangan. Nah itu sama sebenarnya itu juga adverb of negation ini. Itu ya. Nah, berikutnya ada adverb of degree atau keterangan tingkatan. Ada juga adverb of intensity, hanya nama ya, sinonim teman-teman. Intensity itu ya intensitas atau kekuatan gitu. Jadi keterangan kesungguhan atau kekuatan seperti itu. Nah, contoh yang bentuknya murni itu ada kata very, artinya sangat. Nah, biasanya ini menjelaskan kata sifat atau kata keterangan yang lain ya. Misalnya, sangat cantik, very beautiful gitu ya. Kemudian berikutnya ada fairly atau rather juga bisa artinya agak teman-teman. Fairly beautiful, agak cantik.
Nah, fairly ini juga bisa diartikan quiet ya. Yang tulisannya adalah quiete, teman-teman ya, bukan yang quiet. Karena beda arti, beda tulisan, beda arti ya. Jadi quiete. Nah, itu quiete itu atau quiet itu adalah artinya cukup atau lumayan. Sama sih sama kayak fairly ini. Gitu ya. Jadi fairly itu sinonimnya karena saya pernah menemukan di reading TOEFL, teman-teman. Fairly itu ditanyakan ya sinonimnya di pilihan ganda itu yang paling menjawab itu adalah quiet. Atau kalau di Indonesia kita ngartikan cukup seperti itu. Kemudian ada more artinya lebih. Nah, jadi lebih di komparatif itu sebenarnya more-nya itu kelas katanya adalah adverb, teman-teman. Ya, adverb of degree ini. Jadi misalnya lebih cantik, more beautiful. Lebih mahal, more expensive. Misalnya seperti itu. Jadi more-nya itu adalah kata keterangan. Nah, kalau expensive-nya itu kata sifat. Gitu ya. Kemudian most itu biasanya ada the-nya ya, teman-teman. The most atau teman-temannya the sebelumnya most-nya itu artinya adalah paling. Nah, di bab superlatif caranya kita bilang yang paling. Nah, jadi most-nya itu kelas katanya adalah kata keterangan. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada enough artinya cukup dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga adverb yang bentuknya itu adverb of degree ya, yang bentuknya tuh sorry, preposition plus noun maksud saya, maaf teman-teman. Contohnya adalah to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak. Dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga adverb of frequency atau frekuensi. Jadi seberapa sering terjadinya, gitu ya. Jadi menjelaskan kata kerja biasanya. Jadi seberapa sering suatu kata kerja itu dilakukan. Contoh yang bentuknya murni, teman-teman, sebentar. Sepertinya ada yang bertanya. Ada pertanyaan nih dari Mr. Barsey. Mr. Adverb kategori pure apakah selalu satu kata ya, Sir? Nah, teman-teman harus paham bahwa di dalam bahasa Inggris tuh, yang saya tahu ya, teman-teman, cuman sekarang nggak terpikir, tapi nanti pasti ada terpikir, teman-teman. Adverb yang bentuknya pure itu apakah eh, selalu satu kata? Nah, teman-teman harus ingat di vocab, di dalam kosakata dalam bahasa Inggris itu ada namanya phrasal word. Ya, ada phrasal noun, ada phrasal verb, ada phrasal preposition, ada phrasal adjective. Nah, pastinya itu ada phrasal adverb. Nah, tapi yang saya tahu ya, teman-teman, biasanya phrasal adverb atau yang tidak pakai preposisi itu biasanya adalah idiom. Jadi maknanya itu adalah idiomatik, teman-teman. Contohnya gimana ya, sebentar. Atau nanti kalau terpikir ya, maksudnya kalau saya, karena kalau biasanya seperti ini tuh saya nggak terpikir contohnya, teman-teman. Tapi idiom, saya pernah atau ketika belajar tentang idiomatik, saya menemukan satu kata, sorry, bukan satu kata, beberapa kata, kumpulan kata, tapi itu dianggap satu kata karena dia memiliki satu kesatuan makna. Gitu ya, Mister. Tapi gini, ada. Intinya tidak selalu satu kata Mister ada, cuman I can't think of anything for now. Ya, tapi nanti kalau misalkan terpikir tiba-tiba biasanya kita terpikir nanti entah di kelas nanti saya sebutkan, tapi kalau misalkan selesai kelasnya sudah selesai nanti saya akan tuliskan di grup. Nah, biasanya saya teringatnya malah justru kadang pas nggak teringat. Maksudnya nggak dipikir itu biasanya malah keingat seperti itu. Itu ya. Nah, jadi tidak selalu satu kata. Cuman ini yang saya pakaikan contoh yang satu kata saja. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, teman-teman ada, oh ternyata sudah habis untuk contoh-contoh. Sekali lagi itu tadi hanya beberapa contoh saja ya. Adverb itu ada banyak banget, teman-teman. Oke, tidak mungkin kalau kita sebutkan dalam satu pertemuan karena ada banyak, bahkan ada yang nggak punya nama juga. Cuman adverb gitu aja namanya, seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar penempatannya di dalam kalimat untuk lebih detailnya ya. Jadi adverb itu kata keterangan, fungsinya di dalam kalimat itu menambahkan keterangan. Yang mana keterangan itu kalau di dalam kalimat itu adalah informasi yang paling tidak dibutuhkan. Jadi ada nggak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa teman-teman adverb ini di dalam kalimat. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman merasa kok soalnya itu panjang banget, supaya kelihatan gampang atau supaya kelihatan lebih pendek, hapus semua keterangan yang tidak ditanyakan di soal ya. Yang teman-teman temukan di soal tapi tidak ditanyakan. Misalnya pertanyaannya itu ada bagian dari adverb ya itu jangan dihapus karena nanti teman-teman kehilangan petunjuk menjawab seperti itu. Jadi kalau misalnya di pertanyaannya misalnya di setelah predikat, nah di subjek itu setelahnya kok ada keterangan teman-teman hapus nggak masalah supaya soalnya itu kelihatan lebih pendek memudahkan teman-teman
eh, menganalisa sisanya, menganalisa bagian-bagian yang penting saja dan yang ditanyakan saja, seperti itu. Ya, sekali lagi keterangan itu di dalam kalimat itu adalah kelas kata yang paling tidak dibutuhkan. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, fungsinya menambahkan keterangan ke siapa? Nah, bisa dibilang hampir semua bagian kalimat itu bisa ditambahkan dengan kata keterangan. Nah, cuman penempatannya ini yang teman-teman harus eh, tahu ya. Yang pertama adalah kita bahas yang predikat dulu. Jadi keterangan itu bisa menjelaskan kata kerja, teman-teman, di dalam predikat. Gitu ya. Nah, penempatannya itu tergantung predikat yang dipakai. Nah, untuk kesekian kali ya. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya kalau berurusan dengan verb ini, teman-teman. Karena verb itu dalam bahasa Inggris kan predikat wajib, sedangkan pesan yang disampaikan tidak selalu memiliki verb. Nah, akhirnya diciptakanlah namanya linking verb atau to be yang berdiri sendiri itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya predikatnya itu hanya to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain ya, artinya adalah dia tidak punya arti, teman-teman, hanya buat syarat saja. Keterangan itu letakkan di setelahnya. Jangan di sebelumnya ya, tapi di setelahnya. Jadi nanti subjek, kemudian to be sebagai predikatnya itu ya, kemudian diikuti kata keterangan seperti itu. Contohnya adalah I am here. Nah, bukan I here am, tapi I am here. Gitu ya, itu bentuk bakunya. Alasannya sebenarnya sederhana, teman-teman. Kenapa? Karena subjek sama predikat, terutama berbentuk linking verb atau to be seperti ini, itu bisa kita jadikan satu. Kalau di speaking ya, tapi. Jadi ketika kita ngomong itu, kalau daripada kelamaan bilang I am, nah kita bilangnya am, supaya lebih akrab. Misalnya, I'm here, you're there. Nah, jadi bukan you are there, tapi you're there, jadi satu. Nah, kalau misalnya tengah-tengahnya teman-teman isi dengan keterangan, nanti jadi nggak bisa dikontraksi. Alasannya sebenarnya sesimpel itu, teman-teman, atau sesederhana itu. Itu ya. Jadi diingat-ingat kalau predikatnya hanya berupa to be, teman-teman mau masukkan keterangan, letakkan di setelah to be-nya. Kemudian berikutnya, kalau kata kerjanya itu adalah kata kerja yang memang punya arti, kata kerja tunggal yang nggak pakai auxiliary, teman-teman. Jadi entah itu verb satu, verb 2, atau verb SIS. Nah, di predikat kan mereka berdiri sendiri gitu ya. Nah, itu nanti kalau misalkan mau ditambahkan keterangan, boleh teman-teman letakkan di sebelumnya ataupun di setelahnya. Gitu ya, karena verbnya ini kan nggak bisa digabung dengan subjek, teman-teman. Beda dengan to be tadi yang bisa digabung dengan subjek di speaking. Gitu ya. Nah, otomatis untuk menaruh keterangan, teman-teman boleh letakkan di sebelum kata kerja tersebut. Ataupun di setelahnya nggak apa-apa. Contoh ya, I always come on time. Jadi kalau diartikan saya selalu tiba tepat waktu. Ini kalau teman-teman lihat di sebelumnya predikat come, itu kan bab satu ya. Ada kata always. Artinya selalu. Itu adalah adverb of frequency atau keterangan frekuensi. Kemudian ada juga setelah come ada preposisi diikuti kata benda on time. Gitu ya. On time itu dengan tepat waktu dia adalah keterangan cara, teman-teman. Bukan keterangan waktu ya. Jadi dia keterangan cara. Nah, kemudian berikutnya, teman-teman, kalau misalnya predikatnya itu berupa auxiliary verb, ya, teman-teman harus ingat bahwa beberapa jenis auxiliary, ya, itu bisa gabung dengan subjek kayak to be tadi. Oke, nah otomatis kalau misalnya predikatnya berupa auxiliary verb, contohnya would consider, contohnya had been invented, itu kalau bisa teman-teman letakkan keterangan itu di setelah auxiliary yang pertama. Ya, pokoknya nggak boleh di sebelumnya aja teman-teman. Di antara subjek sama auxiliary pertama jangan diisi apapun, gitu ya. Karena nanti akan ketika di speaking itu akan nggak bisa dikontraksi, nggak bisa dijadikan satu seperti itu. Nah, kalau misalnya di setelah auxiliary pertama, contohnya ini ya, the world is slowly changing. Nah, itu kan ada keterangan slowly di setelahnya auxiliary is. Ini nggak apa-apa. Yang nggak bisa itu slowly di sebelumnya is itu jangan teman-teman. Gitu ya, karena nanti nggak bisa disingkat the world sama is-nya. Kemudian slowly ini kalau teman-teman pindah di setelahnya kata kerjanya pun juga tidak masalah. Jadi boleh juga ya. Jadi contohnya the world is changing slowly itu juga boleh teman-teman. Seperti itu gitu ya. Yang pasti yang nggak boleh jangan diletakkan di sebelum auxiliary yang pertama. Seperti itu. Nah, itu adalah penempatan kata keterangan ketika dipakai untuk menjelaskan predikat. Seperti itu. Nah,
Nah, tadi saya menyebutkan ada istilah auxiliary, teman-teman ya. Nah, kita review sedikit sebenarnya sudah kita beberapa kali review, tapi kita review sedikit. Nah, jadi auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu. Ya, jadi sebenarnya auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Ya, cuman dia fungsinya hanya untuk membantu saja. Jadi dia nggak bisa jadi predikat sendirian, nggak bisa. Nah, jadi dia membantu kata kerja lain atau verb lain setelahnya di dalam predikat. Makanya auxiliary ini harus pakai kata kerja, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan keluarganya auxiliary, misalnya to be. Nah, kok setelahnya nggak ada kata kerjanya? Berarti itu bukan auxiliary. Itu linking verb, teman-teman. Kata kerja inti itu nanti beda arti juga, beda penggunaan juga seperti itu. Walaupun wujudnya sama. Nah, jadi ada 4 keluarga auxiliary ya. Yang pertama adalah keluarganya do, anggotanya ada 3 yaitu do, does, atau did. Nah, teman-teman masih ingat nggak? Keluarganya do ini harus setelahnya diikuti verb keberapa, teman-teman? Verb one. Verb one, betul sekali Miss Nana ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan do, does, sama did, auxiliary-nya, maka verb setelahnya wajib verb one atau bare verb ya. Jadi kata kerja yang belum dirubah-rubah. Ya, misalnya I do not eat meat misalnya, saya tidak makan daging. I do not eat vegetables. Saya tidak makan sayur-sayuran. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian keluarga auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be yaitu is, am, are, was, were, be, been, dan juga being. Nah, being ini saya kasih merah karena to be ini boleh ketemu sama to be lain, teman-teman. Yaitu being ini. Jadi misalnya ada is setelahnya mau diikuti to be lagi boleh yaitu being ini. Is being apa gitu ya, atau misalnya were being apa itu boleh, sedangkan keluarga auxiliary yang lain itu nggak boleh gandeng sama keluarganya sendiri atau dalam satu keluarga nggak boleh ketemuan seperti itu kalau misalnya ada lebih dari satu auxiliary gitu ya, makanya saya merahin di situ karena being ini penggunaannya sangat minimal gitu teman, sangat sedikit seperti itu. Nah, ada 2 jenis kata kerja yang boleh dibantu oleh to be. Masih ingat nggak teman-teman? Kata kerja bentuk apa aja yang bisa dibantu oleh to be ini? Boleh buka catatan nggak apa-apa, kan misalkan kalau teman-teman lupa. Atau jangan takut salah, boleh nebak dulu. Kalau to be setelahnya wajib verb keberapa, teman-teman? Ya, betul, Miss Nuria. Itu verb ing dan juga verb 3. Nah, itu adalah gandengannya to be ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada keluarganya have, artinya sudah. Bukan have ini artinya memiliki, bukan ya. Have di sini artinya sudah, teman-teman. Perfect. Kalau di tenses mungkin teman-teman ada yang pernah belajar tenses, itu namanya perfect. Caranya bilang sudah. Tapi kalau buat teman-teman yang belum pernah belajar tenses atau mungkin lupa atau mungkin nggak tahu, nggak perlu terlalu diingat ya, karena tenses tidak tidak terlalu jadi masalah kalau di TOEFL seperti itu. Nah, jadi ada keluarganya ada 3 yaitu have, has, had, dan verb setelahnya wajib verb keberapa? Adakah yang masih ingat, teman-teman? Verb Verb three. 3, Sar. That's right, verb 3 ya atau verb 3 ya. Jadi have, has, had harus verb 3. Nah, jadi misalkan gini, kita mau bilang saya sudah makan. Ya, kita bahasa Inggrisnya I have eaten. Nggak boleh kita bilang I have eat, I have eats, I have eating, itu nggak bisa. Jadi I have eaten, saya sudah makan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada keluarganya model auxiliary. Nah, ini model auxiliary ini keluarganya paling banyak dan mereka artinya beda-beda-beda. Gitu, maksudnya beda-beda. Saya maaf, kebanyakan sekali teman-teman. Nah, di situ ada will artinya akan, shall artinya seharusnya atau sebaiknya atau juga bisa akan shall ini gitu ya. Ada can artinya dapat, bisa, boleh, mampu, mungkin. Can ini paling banyak teman-teman artinya ya. Kemudian ada must artinya bisa pasti, bisa harus. May artinya bisa mungkin, bisa boleh. Ya, bisa mungkin, bisa boleh gitu ya. Sebenarnya ada artinya juga semoga. Tapi kalau di TOEFL itu nggak dipakai. Jadi may yang artinya semoga itu bisa diletakkan di sebelum subjek. Kayak pertanyaan gitu teman-teman. Tapi subjeknya nanti pasti you gitu ya. Atau kalau nggak selalu you sih. Eh, intinya nanti ada subjek. Jadi may, subjek, kemudian verb satu seperti itu. Kemudian ada might artinya mungkin ya, might teman-teman. Kemudian ada should artinya seharusnya atau sebaiknya. Ada could artinya dapat tapi biasanya lampau gitu ya. Kemudian ada would artinya akan tapi tidak dilakukan. Jadi kayak akan tapi hanya omong kosong. Misalnya seandainya saya adalah
wanita, saya akan menggunakan rok. Nah, kan kenyataannya saya bukan wanita, artinya saya tidak akan menggunakan rok, teman. Jadi makanya akan di kalimat tadi itu hanya sebagai omong-omong gitu ya. Jadi bukan nyata, tidak nyata. Jadi akan tapi hanya omong kosong seperti itu. Nah, untuk modal ini, adakah yang teman-teman masih ingat? Harus diikuti verb keberapa setelahnya, teman-teman? Verb Bab one. satu. That's right, harus verb satu. Gitu ya, misalkan saya akan makan, I will eat. Nggak boleh kita bilang I will eaten, nggak bisa teman-teman. Gitu ya, I will eats, nggak bisa. I will eating, nggak bisa. Pasti I will eat. Pasti verb satu. Gitu ya. Nah, itu adalah auxiliary dan juga gandengannya. Dan auxiliary ini boleh muncul lebih dari satu ya, boleh ketemu dengan keluarga yang lain. Syaratnya adalah urutannya teman-teman harus ingat-ingat dari belakang. Jadi dari modal dulu, kemudian yang kedua dari have kalau ada, dan yang ketiga baru be. Kalau do nggak bisa ya teman-teman, hanya tiga ini aja, to be, have sama modal auxiliary. Nah urutannya dari modal dulu, dari belakang dulu. Misalkan kalau sudah ada teman-teman pakai will nih, terus teman-teman mau masukkan keluarganya have, maka teman-teman harus ikuti aturannya modal. Modal ini harus diikuti verb satu, maka carikan bentuk verb satu dari auxiliary have, yaitu have itu sendiri. Makanya will have. Nah, kemudian setelahnya kalau mau teman-teman masukkan to be, teman-teman harus mengikuti aturannya have ini, teman-teman. Nah, sorry, have itu harus diikuti verb 3. Maka harus dicarikan verb 3 dari to be yaitu been. Nah, jadi been itu dipakai kalau sebelumnya ada keluarganya have. Seperti itu. Gitu ya, baru nanti setelahnya been, kalau teman-teman mau masukkan verb ing boleh, mau masukkan verb 3 juga nggak masalah. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tidak ada verb 2 sama verb SIS, teman-teman. Ya kan? Jadi verb 2 sama verb SIS dalam bahasa Inggris itu tidak boleh dipakaikan auxiliary sebelumnya. Gitu ya. Jadi dia berdiri sendiri di predikat dan itu pun biasanya di kalimat eh sorry, di kalimat positif ya. Di kalimat positif itu yang tidak ada kata tidaknya. Karena kalau ada kata tidaknya itu nanti jadinya did not atau do not, teman-teman. Verb SIS jadi does not. Verb satu dari do not. Verb 2 jadi did not. Seperti dan setelahnya pasti verb satu kalau sudah ada do does did. Gitu ya. Makanya verb 2 sama verb SIS itu hanya dipakai di kalimat positif saja. Seperti itu. Nah, itu adalah selingan sedikit ya, yaitu tentang auxiliary. Kita kembali lagi ke topik utama kita hari ini, yaitu tentang adverb atau kata keterangan. Nah, tadi kita sudah belajar kata keterangan yang menjelaskan kata kerja di predikat. Sekarang kita belajar kata keterangan yang menjelaskan selain predikat. Nah, kata keterangan ini juga bisa menjelaskan kelas kata selain kata kerja, teman-teman. Dia bisa menjelaskan kata sifat. Misalnya nih, kita punya kata sifat mahal, expensive. Itu bisa dijelaskan dengan kata keterangan. Misalnya kita tambahkan degree. Sangat mahal, very expensive. Nah, expensive itu kata sifat dijelaskan dengan kata very atau sangat. Sebentar, sepertinya ada pertanyaan. Maaf, tadi saya tidak lihat. Ada pertanyaan dari Miss Nana. Mr. P, apakah bisa jelaskan ulang bedanya linking verb dan auxiliary verb? Oke, nah mumpung ini putih ya, ini saya jelaskan auxiliary verb dan linking verb, teman-teman. Jadi linking verb itu hanya kata kerja yang buat syarat, ya. Informasi yang kita sampaikan kalau tidak ada kata kerjanya itu harus dicarikan kata kerja sebagai syarat predikat. Ya kan, teman-teman? Misalnya gini, kita mau bilang yang gampang saja, saya baik-baik saja. Nah, misalnya kita ditanya dengan seseorang ya, misalnya how are you doing? Atau how are you? Misalnya seperti itu. Nah, terus kita mau bilang saya baik-baik saja, saya sehat gitu ya. Saya baik-baik saja. Nah, saya itu bahasa Inggrisnya I, baik-baik saja itu bahasa Inggrisnya oke atau fine atau great atau good boleh ya teman-teman. Nah, kita nggak bisa cuma bilang I oke karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Ya, teman-teman, saya itu kata ganti atau pronoun, oke itu kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris materi kita hari pertama ya, kalimat itu predikatnya wajib dibentuk dari kata kerja. Makanya dicarikanlah kata kerja yang hanya buat syarat saja supaya ada predikatnya. Seperti itu. Nah, itu hanya bisa dipakai dari keluarganya to be. Tapi itu sekali lagi bukan auxiliary. Jadi I am, oke, am-nya ini bukan auxiliary, teman-teman.
Karena setelahnya tidak ada kata kerja. Auxiliary itu kata kerja bantu, ya. Fungsinya membantu kata kerja setelahnya. Artinya setelahnya wajib ada kata kerja. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada yang mirip kayak auxiliary tapi kok setelahnya tidak ada kata kerjanya, berarti itu bukan auxiliary. Itu adalah kata kerja inti, kata kerja murni, teman-teman. Bukan auxiliary. Gitu ya. Contohnya lagi kata do, teman-teman. Misalnya saya bilang, saya mengerjakan tugas rumahku. Nah, kita bilangnya I do atau kalau sudah lampau ya pakainya did gitu ya. I do my chores. Misalnya, teman-teman. Sorry, my chores gitu ya. Nah, do di sini ini bukan auxiliary, teman-teman. Ini adalah kata kerja inti, artinya melakukan, ya. Nah, kenapa? Karena setelahnya tidak ada kata kerja lain. Memang bahasa Inggris itu kadang satu kata banyak arti, banyak kelas katanya. Jadi beda arti, beda kelas kata, beda penggunaan juga. Gitu ya. Walaupun sama kelas katanya, sama-sama verb, kadang pembagiannya juga beda. Yang satu linking verb, yang satu auxiliary verb. Nah, sedangkan untuk auxiliary verb ya, teman-teman, yang dinamakan dengan kata kerja bantu itu setelahnya wajib ada verb yang dibantu, ya. Nah, misalkan kalau memakai to be itu kalau yang dibantu verbnya kalau nggak verb ing ya verb 3. Contoh saya mau bilang saya sedang belajar, ya. Saya sedang belajar. Saya itu bahasa Inggrisnya I, belajar itu study. Ya kan, teman-teman? Nah, di situ ada fungsi penambahan kata sedang untuk menjelaskan kata kerja belajar. Ya kan? Nah, otomatis yang awalnya cuman study itu kita harus modifikasi supaya menjadi continuous atau supaya menjadi sedang, teman-teman. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Tambahkan cara yang sedang itu to be verb ing. Jadi, masukkan to be-nya I yaitu am, kemudian kata kerjanya tambahkan ing. I am studying. Nah, baru ini adalah auxiliary karena setelahnya diikuti kata kerja. Nah, am di sini fungsinya mengganti yang artinya awalnya study menjadi yang artinya awalnya belajar menjadi sedang belajar. Dan karena to be ini nggak boleh diikuti verb satu, ya kata kerjanya harus ngikut juga, teman-teman ya. Jadinya verb ing karena aktif. Seperti itu. Sama, misalnya kalau misalnya teman-teman pakai do yang auxiliary. Misalnya, saya tidak belajar kemarin. Nah, I, tidak ini nggak bisa pakai not langsung kalau di predikat ya. Jadi teman-teman nggak bisa kita langsung pakai not tidaknya nggak bisa teman-teman. Misalkan kita mau bilang not study, I not study itu nggak bisa. Jadi harus dimasukkan auxiliary dulu. Nah, karena lampau kita pakainya did. Nah, I did not study. Did-nya ini adalah auxiliary. Bukan kata kerja biasa, bukan kata kerja inti ya, tapi dia auxiliary. Kenapa? Karena setelahnya ada study. Sama kayak M tadi, itu dia juga auxiliary. Kenapa? Setelahnya ada gandengannya yaitu verb ing. Seperti itu, Miss. Gitu ya, dan itu beda arti, teman-teman. Beda beda fungsi, beda arti seperti itu. Sama kayak have. Misalnya have itu saya punya cita-cita. I have a future. I have a dream. I have an ambition. Nah, itu have-nya itu bukan auxiliary, artinya memiliki itu. Ya, I have a dream, saya memiliki sebuah mimpi. Nah, tapi kalau misalnya have-nya itu setelahnya kok ada verb 3, misalnya I have eaten. Nah, have-nya itu bukan artinya saya memiliki makan, teman-teman, tapi have-nya itu artinya adalah telah atau sudah. Saya sudah makan. Nah, baru kalau have eaten, have-nya adalah auxiliary. Seperti itu. Memang bahasa Inggris itu masalah vocab itu teman-teman harus pahami bahwa satu kata itu kadang banyak sekali artinya, beda arti, beda kelas kata, beda penggunaan, ataupun kadang sama kelas katanya, sama-sama verb seperti ini, tapi beda kategori itu pun juga beda penggunaan seperti itu. Gitu ya. Tapi teman-teman nanti pasti akan terbiasa lewat latihan. Saran saya jangan dihafalin ya, mohon nanti dicatat seperti itu. But that's very good question, Miss Nana. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Sepertinya nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut nih. Kita belajar adjektif kemarin kan, sudah yaitu ada 3 jenis teman-teman. Ada determiner, terutama ini yang sebelumnya kata benda ya. Jadi
determiner, kemudian ada deskriptif, ada juga non-adjunct. Baru setelahnya diikuti kata benda yang dijelaskan. Nah, sebenarnya di sebelum determiner sama sebelumnya deskriptif pas atau setelahnya determiner ini itu bisa kita selipin dengan keterangan, teman-teman. Nah, jenis keterangan yang bisa disisipkan atau ditaruh di sebelumnya determiner antara lain ada adverb of probability, ada adverb of negation, dan juga adverb of distinguishing. Nah, urutannya juga sudah saya urutkan. Jadi adverb of probability dulu, negation dulu. Nah, kemudian yang terakhir adalah adverb of distinguishing ini, teman-teman. Ya. Nah, kemudian setelah sebelumnya deskriptif itu ada juga adverb of degree atau adverb of frequency. Nah, makanya selalu saya ulang-ulang ke teman-teman cari predikatnya dulu biar gampang, teman-teman. Subjek kan kata benda ya di subjek itu bisa dijelaskan oleh kata sifat yang sebanyak itu kemarin kita pelajari. Nah, kata sifat yang sebanyak itu masih bisa ditambahin lagi di tengah-tengahnya oleh keterangan atau di sebelumnya itu dengan keterangan. Gitu ya. Jadi kadang subjek itu berupa noun phrase. Walaupun noun phrase tapi panjang banget teman-teman. Yang bikin panjang itu sebenarnya kata sifatnya dan kata keterangan. Biasanya seperti itu. Nah, paling gampang cari predikatnya dulu. Kemudian kalau sudah ketemu predikat, lihat di sebelumnya tadi ya. Atau di sebelum, ya pokoknya sebelum predikat yang sudah ditemukan tadi. Ada nggak kata benda lepas yang tidak ada preposisi sebelumnya? Gitu ya, karena itu adalah subjeknya. Karena kalau sudah ada preposisi ya nanti jadi keterangan, jadi bukan subjek lagi, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar kata benda. Dimanapun di dalam kalimat ada kata benda itu bisa diisi oleh kata sifat ya. Misalnya di sebelumnya, teman-teman. Nah, tadi sudah kita pelajari juga sebelumnya kata sifat ada ada jenis apa tadi namanya? Keterangan, beberapa keterangan ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya sebelumnya kata benda itu pas kalau teman-teman mau masukkan kata keterangan boleh. Syaratnya harus ada determinernya. Gitu ya. Jadi adverb, determiner, kemudian kata benda. Nah, setelahnya noun ini kalau mau diikuti adverb lagi juga boleh, walaupun sangat terbatas jenisnya. Teman-teman yang boleh menjelaskan kata benda itu cuma sedikit banget. Beda dengan kata sifat, kata kerja gitu ya. Bahkan kata keterangan yang lain yang mana ada banyak jenisnya yang bisa menjelaskan. Tapi kalau kata benda ini dijelaskan oleh kata keterangan diletakkan di setelahnya itu jenisnya sedikit sekali. Nah, contohnya ya, teman-teman. Even a noble story with lessons. Di situ ada kata benda story, artinya cerita. Nah, nobelnya itu teman-teman hapus nggak masalah karena itu deskriptif, hanya nambahin arti saja, hanya bumbu, gitu ya. Intinya adalah a story. E-nya jangan dihapus, teman-teman itu penting ya. Kemudian even itu adalah adverb of distinguishing, namanya kata keterangan. Oke, setelahnya story ada preposisi diikuti kata benda with lessons. Seperti itu. Nah, jadi boleh sebelum kata sifat lebih tepatnya determiner ya dan juga setelah kata benda yang dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian adverb itu pun juga bisa menjelaskan adverb yang lain, teman-teman. Contoh ya, very quickly, dengan sangat cepat. Nah, yang quickly itu artinya sudah dengan cepat keterangan cara ya. Ditambahkan dengan very menjadi sangat. Ada ketambahan dengan sangat tadi teman-teman. Nah, itu adverb of degree atau intensity. Seperti itu. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke dalam soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu store, artinya menyimpan ya. Oke, karena setelahnya ada objeknya itu teman-teman memoris nggak mungkin ini kata benda. Kata benda itu nggak boleh punya objek. Jadi ini kata kerja artinya menyimpan. Mungkin teman-teman familiar dengan storage. Kalau di HP atau di laptop itu kan ada storage. Data penyimpanan atau kapasitas penyimpanan. Intinya penyimpanan kata bendanya ya. Nah itu dari kata kerja store ini artinya menyimpan teman-teman. Subjek dari store ini adalah brain cells. Oke. Kemudian nah di situ ada predikat lagi is sama verb tiganya yaitu understood. Nah ini berarti auxiliary verb ya. Kemudian subjeknya adalah mechanism yang mana subjek predikat ada dua ini dihubungkan dengan satu conjunction yaitu by which. Nah otomatis secara sentencing atau materi hari pertama sampai hari kelima itu sudah lengkap ya nggak ada masalah dengan sentencing. Berarti masalahnya adalah di phrasing teman-teman.
Kalau masalahnya di phrasing, teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Kalau titik-titik itu bukan di tempatnya kata sifat, itu pasti tempatnya kata keterangan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ titik-titiknya di apa namanya? Di tengah-tengahnya auxiliary verb. Ya, nah ini pilihannya cuma dua. Teman-teman hanya boleh karena to be ya ini ya, hanya boleh masukkan being di titik-titik, tapi di situ nggak ada ya teman-teman being. Kalau nggak gitu carikan kata keterangan. Jadi yang bisa menjelaskan kata kerja itu auxiliary, makanya tadi saya minta being tadi ya, karena dia keluarganya to be teman-teman. Tapi nggak ada being di situ. Nah berarti yang kedua adalah kata keterangan. Nah, kebetulan di pilihan A, B, C, D, kata keterangan itu cuma satu. Adakah yang teman-teman masih ingat? Yang tadi kata keterangan itu yang mana teman-teman A, B, C, D itu? No. Eh, kalau no yang Bravo, nah ini no-nya ini no yang Bravo atau no yang bukan atau tidak ya. Jadi gini teman-teman, no ini materi kita kemarin ya, itu determiner menunjukkan jumlah artinya tak satu pun. Nah, nggak bisa kata sifat is no clearly understood nggak bisa. Gitu ya. Jawabannya adalah not. Oke, not itu adalah adverb of negation. Nah, is not clearly understood itu nanti bisa disingkat. Jadinya isn't clearly understood kalau di speaking. Kalau di TOEFL ITP tidak boleh ada yang disingkat. Jadi kalau not ya harus ditulis not. Gak boleh digabung, teman-teman. Gitu ya. Sama kayak kalau teman-teman katakanlah ngambil IELTS, jangan ada yang disingkat karena itu bisa mengurangi band teman-teman. Jadi tulisan yang disingkat sama tulisan yang tidak itu formalitasnya berubah, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan tidak disingkat itu masih formal akademik. Jadi ketika yang baca itu masih ada apa ya, ada merasa dihormati lah yang menerima bacaan itu. Nah, kalau misalnya teman-teman singkat itu berarti kayak udah dianggap teman. Jadi kayak ngomong sama teman sendiri. Jadi kayak nilai kesopanan atau formalitasnya jadi kurang. Gitu ya. Makanya nanti kalau teman-teman siapa tahu ngambil IELTS, kemudian di bagian yang di writingnya itu di bagian formal akademik gitu ya, membahas tentang akademik. Nah itu kalau bisa jangan sampai ada yang disingkat atau dikontraksi karena itu bisa mengurangi band teman-teman atau skor kalau di TOEFL seperti itu ya. Nah itu jadi jawabannya yang Charlie ya teman-teman. Keterangan namanya adverb negation diletakkan di tengah-tengahnya auxiliary verb seperti itu. Nah, kemudian, sorry, kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan, mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan itu tidaklah dipahami secara jelas. Seperti itu. Itu clearly-nya itu teman-teman letakkan di setelahnya understood nggak masalah. Is not understood clearly. Itu juga boleh. Tidak salah, teman-teman. Kita lanjut ya ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat. Di situ ada are, subjeknya amibus. Kemudian tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, kebetulan setelah to be tidak ada kata kerja verb ing atau verb 3, teman-teman ya kan? Nah, otomatis di sini artinya ini adalah linking verb. Dia berdiri sendiri, nggak punya arti. Nah, linking verb itu berdiri sendiri, tidak mengikat setelahnya juga, teman-teman. Otomatis untuk melihat titik-titik di siapa, teman-teman lihat setelahnya. Nah, ternyata setelahnya ada kata sifat yaitu small. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Saya ulangi lagi. Yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanyalah kata keterangan, teman-teman. Sedangkan di pilihan A, B, C, D itu kata keterangan cuma satu. Boleh dicek di kamus. Kira-kira A, B, C, D yang kata keterangan aja yang mana? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang alpha ya. Yang to O-nya 2 itu adalah artinya terlalu. Dia adalah adverb of frequency. Sama kayak atau adverb of degree. Sama kayak very. Sama kayak rather. Sama kayak fairly. Dan teman-temannya. Gitu ya teman-teman. Kalau yang Bravo tidak bisa. Karena materi kita hari kedua ya. Fanboys harus menghubungkan yang sama. Sebelumnya predikat, setelahnya harusnya ada predikat. Atau kebalikannya. Setelahnya kata sifat ya sebelumnya harusnya kata sifat. Nah, tapi kan itu nggak sama, teman-teman ya kan? Otomatis yang Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah sebenarnya so artinya sangat ya, itu bisa menjadi ditaruh di situ. Tapi di situ sudah ada kata sifatnya yaitu far. Nah, kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanyalah kata keterangan. Jadi Charlie ini sudah lengkap sama kata sifatnya, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta, as far as. Nah, kalau teman-teman menemukan as, kata sifat atau kata keterangan ditutup pakai as lagi.
Itu teman-teman jadikan satu, anggap sebagai satu kata. Nah, nanti kelas katanya dia bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, tergantung setelahnya diisi apa. Gitu ya. Kalau misalkan ini preposisi, kita masukkan ke titik-titik. Nah, belum ada kata benda sebagai objek yang dirubah jadi keterangan. Nabrak preposisi yang lain. Nah, nanti nggak lengkap preposisinya, teman-teman, ya kan? Jadi ya nggak bisa kita masukkan as far as yang preposisi. Kemudian yang kedua, eh, as far as itu juga bisa jadi conjunction atau kata hubung. Ya, dia selain find boys otomatis setelahnya harus ada SP. Sedangkan setelah titik-titik itu kan nggak ada subjek predikat lagi, teman-teman. Ya kan, otomatis delta tidak bisa. Entah yang preposisi, entah yang conjunction itu sudah fail untuk mengisi titik-titik seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Gitu ya. Nanti kalau diartikan amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Lanjut ke nomor berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu predikat, di situ ada showed, subjeknya adalah sculptor and Whitney, kemudian ada conjunction that di situ, subject her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, cuman di dalam kalimat ini, setelahnya titik-titik, teman-teman, itu ada kata benda a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda gitu ya. Karena kalau kita biarkan tetap jadi kata benda nanti subjeknya double. Oke. Eh, kemudian nggak bisa kita nggak boleh dipisah satu koma itu nggak. Jadi ini harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Itu tugasnya preposisi teman-teman yang merubah kata benda atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Nah kebetulan di pilihan A, B, C, D preposisi cuma satu. Betul sekali Mister, yaitu yang delta ya, yang as teman-teman. As di sini artinya sebagai ya, bukan yang artinya ketika, bukan juga yang artinya sama, bukan juga yang artinya dengan. Jadi as di sini artinya sebagai, dia preposisi teman-teman. Oke, karena kalau yang alfa, sekali lagi predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Jadi yang alfa itu bonus, langsung salah. Nah artinya pilihan teman-teman tinggal tiga. Kalau yang Bravo, it was while. Nah, itu ada subjek predikat walaupun ada conjunction. Conjunction itu urutannya setelahnya harus subjek predikat, teman-teman. Sedangkan kalau dimasukkan ke titik-titik setelahnya while cuma ada subjek kecil, nggak ada predikatnya. Ya kan? Jadi nggak bisa yang Bravo ini kebalik, ketukar tempatnya. Jadi nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction. Jadi nggak bisa. Gitu ya, makanya dimasukkan preposisi di situ supaya merubah kata benda a child menjadi kata keterangan. Nah, sebelum kita ke soal untuk teman-teman, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu. Silakan jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau gitu seperti biasa kita akan ke latihan. Untuk suara aja saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor ya. Kemudian untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawabannya ke saya. Silakan, di sini ada satu soal, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, ada juga Alfa. Oke, antara Alfa atau Charlie, mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat work, itu predikat teman-teman. Subjeknya adalah the helicase, the DNA polymerase, dan juga the primus. Ini jadi satu ya. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, subjek, predikat, titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, teman-teman, otomatis itu tempatnya kata keterangan. Oke. Nah, yang alfa itu memang ada keterangan collectively ya, tapi sebelumnya ketambahan preposisi, teman-teman.
Nah, preposisi ini setelahnya harus ada kata bendanya dulu. Jadi nggak bisa yang alpha karena nggak ada kata benda setelahnya. Kalau yang Bravo, di situ ada fanboys ya harus menghubungkan yang sama. Nah, sebelumnya itu bukan verb ing tapi verb satu, tapi tiba-tiba setelahnya verb ing. Jeren nggak bisa ya. Tidak setara, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Collectively itu kata keterangan, artinya sama dengan together. Ya, sama dengan bersama-sama seperti itu. Kalau yang Delta salahnya di situ karena ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Itu ya. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca. In DNA replication, the helicase, the DNA polymerase, and the primase work collectively. Jadi dalam replikasi DNA, helicase, DNA polymerase, dan juga primase itu bekerja secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, gue jawab guys. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dan kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta, ada juga alpha atau delta, maybe delta. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita cek bersama, cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada kata occurs, verb SES. Subjeknya adalah the fermentation. Kemudian, nah, S-nya di sini ini conjunction ya, karena setelahnya ada subjek predikat teman-teman. Jadi ini ada conjunction, subject the sugars, predikatnya adalah are converted. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Itu ya. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, setelahnya titik-titik ada objeknya, ada kata benda. Ini tidak bisa dibiarkan tetap jadi objek, teman-teman. Karena of course nggak boleh dikasih objek setelahnya ya. Ini harus diganti menjadi keterangan. Nah, gimana cara merubah kata benda menjadi keterangan? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D, preposisi itu cuma satu, teman-teman ya, yaitu yang alfa. Jadi jawabannya alfa, gitu ya, juring. Kemudian ada pertanyaan nih dari Miss Widiawati. Mister, gimana cara membedakan penggunaan juring dan when? Kelas katanya beda, Miss. Otomatis penggunaannya pasti beda. Juring itu preposisi ya, otomatis setelahnya pasti diikuti kata benda atau kata ganti, teman-teman. Yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Nah, kita buktikan ya. Kita buka kamus, kita cari kata during. Nah, during itu kelas katanya cuma satu, nggak ada angka setelahnya, teman-teman. Nah, berarti dia kelas katanya cuma preposition. Nah, kalau kita lihat contohnya, during the summer, jadi selama musim panas, dia, ini subjeknya ya, predikatnya adalah work as a lifeguard. Seperti itu. Nah, memang keterangan itu enaknya kalau dipindah ke depan juga nggak masalah. Ditaruh ke belakang juga nggak masalah. Itu keunikan dari keterangan. Terutama keterangan waktu seperti ini. Gitu ya. Jadi during the summer, dia cukup diikuti kata benda saja. Seperti itu. Contohnya lagi, during the early part of the night. Nah, subjeknya itu ada sebelumnya, predikatnya juga sebelumnya. Contohnya lagi, during the day. Jadi diingat-ingat ya, during setelahnya tidak boleh SP, tapi cukup kata benda atau kata ganti yang nantinya dirubah jadi keterangan. Nah, sedangkan kalau when, karena dia conjunction, teman-teman. Yang conjunction ya, yang ini ya. Karena kelas katanya ada tiga. Cuman kalau yang adverb tidak dipakai. Adverb itu maksudnya kata tanya, teman-teman. Jadi kata tanya itu adalah kata ganti sebenarnya. Menggantikan yang ditanyakan. Misalkan kita menanyakan siapa. Siapa yang mengambil dompetku? Nah, itu kan nanti jawabannya seseorang mengambil dompetku. Nah, seseorang itu digantikan dengan siapa? Nah, itu kata ganti subjek. Jadi siapa itu kalau teman-teman cek itu di kamus kelas katanya adalah pronoun. Gitu ya. Tapi kalau di soal structure TOEFL anggap itu sebagai conjunction karena nggak ada kata tanya, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita kalau ini kata tanya, teman-teman ya.
Nah, tapi dia juga bisa jadi conjunction, contohnya ini. When I will see her again. Ada subjek I, predikatnya adalah will see. Tapi ini dijadikan satu karena di speaking ya, di kontraksi seperti itu, teman-teman. Nah, ini penggunaannya when. Jadi setelahnya harus subjek predikat. Contoh lagi. Nah, kalau ini nanti materi kita hari ke-10 ya, teman-teman. Jadi when to stop. Jadi nanti kita akan pelajari di hari ke-10. Kok ada conjunction tapi setelahnya to verb satu, bukan subjek predikat. Seperti itu. Nah, contohnya ini when his father died. Ketika ayahnya meninggal dunia. Nah, itu kan when conjunction subjeknya adalah his father, predikatnya itu verb 2 yaitu died itu, teman-teman. Seperti itu gitu ya. Jadi diingat-ingat setelahnya when, setelahnya harus subjek predikat karena itu conjunction, Miss. Sedangkan during jangan. During itu adalah preposition. Ya, nggak boleh diikuti subjek predikat seperti itu. Gimana Miss Widiati? Apakah dapat maksud saya, Miss? Alright. Kemudian ada pertanyaan dari Miss terakhir. Arti juring itu apa sih, Mister? Eh, saya tadi cuma menjawab karena insting. Nah, nanti mohon diperkuat ya, maksudnya instingnya teman-teman itu kenapa tadi menjawab itu. Nah, caranya teman-teman cek di kamus itu kelas katanya apa. Nah, kemudian misalkan kalau sudah ketemu tadi preposition contohnya, teman-teman ingat-ingat preposisi itu kegunaannya apa sih di kalimat? Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya materi kita hari ini, preposisi fungsinya cuma satu, yaitu merubah objeknya, entah itu kata benda atau kata ganti setelahnya, menjadi keterangan. Gitu ya. Jadi setelahnya juring ya harus ada kata benda atau kata ganti yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk memuatkan insting, ketika teman-teman tes nanti pun saya harapkan juga pakai insting ya, tapi insting yang kuat. Jadi yang benar, yang yakin, yang confident, bukan cuma insting menebak-nebak. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi juring itu artinya ketika, Mister, atau selama juga bisa. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the fermentation of grapes into wine occurs during the aging process, as the sugars are converted into alcohol. Jadi kalau diartikan, fermentasi dari anggur menjadi wine terjadi selama proses penuaan. Ketika jenis-jenis gulanya itu dirubah menjadi alkohol. Kalau diartikan seperti itu, Mister. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya semua kompak menjawab alfa. Ya, mari kita cek bareng teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada can be utilized. Ya, auxiliary verb. Subjeknya adalah iron. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif, tidak boleh ada objeknya. Ya, karena sudah dipasifkan. Materi kita hari ketiga, teman-teman. Nah, berarti ini tempatnya kata keterangan. Di pilihan A, B, C, D yang bisa jadi kata keterangan antara alfa atau bravo. Karena itu diawali preposisi, teman-teman. Sedangkan Charlie salah, karena itu ada fanboy, setelahnya verb ing, sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali. Ya kan, nanti yang dihubungkan nggak setara. Nggak bisa. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang paralel atau setara. Kalau yang delta creates itu verb SES. Hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double pemborosan. Itu ya. Nah, otomatis antara alpha atau bravo, bedanya yang alpha to verb satu. Dia aktif. Jadi create itu artinya menciptakan. Dia butuh objek. Harus ada objek setelahnya. Nah, ternyata memang ada objek di situ, teman-teman. Yaitu magnetic fields. Medan-medan magnet itu kata benda ya. Fields-nya, magnetiknya itu adalah
Kata sifat menjelaskan kata benda ini noun phrase, teman-teman. Fungsinya sebagai objek dari kata kerja create ini. Nah, jadi kayaknya jawabannya alpha. Kalau yang Bravo for creation, nah betul jawabannya alpha, teman-teman. Bravo ini salahnya adalah, walaupun for juga preposisi ya, for creation nanti jadi keterangan. Creation ini kata benda. Nggak bisa kata benda punya objek, itu nggak bisa, teman-teman. Ya, yang boleh punya objek cuma kata kerja, itu pun yang butuh objek ya, dan juga preposisi yang nantinya akan dirubah jadi keterangan seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, primarily crucial for its magnetic properties, iron can be utilized to create magnetic fields in electromagnets. Jadi kalau diartikan, utamanya penting untuk manfaat magnetiknya atau sifat magnetiknya gitu ya. Besi itu dapat digunakan untuk menciptakan medan magnet dalam elektromagnetik. Itu kayaknya ilmu gitu ya, keilmuan teman-teman. Mister, kalau misalnya ada for creating, apakah bisa jadi jawaban? Jawabannya bisa, Miss. Tapi kalau teman-teman menemukan ada for creating, itu nanti pasti tidak ada to create. Karena nggak ada bedanya, teman-teman. Can be used kan sama, can be utilized, can be used kan sama ya. Itu bisa pakai for verb ing, bisa juga pakai to verb satu, artinya sama, tidak ada perbedaannya. Seperti itu. Gitu ya. Misalnya pencil is used to write misalnya. Pensil itu dipakai untuk menulis. Nah, kita juga bisa bilang pencil is used for writing. Itu juga boleh. Seperti itu. Jadi secara makna juga sama, tidak ada perbedaan khusus untuk penggunaan ini gitu ya, teman-teman. Otomatis boleh pakai for creating. Tapi sekali lagi tidak akan ada to create kalau misalkan di pilihan ganda ada for creating. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Ada juga delta, ada juga bravo. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata was established. Dibuat atau didirikan gitu ya. Subjeknya adalah the United Nations, PBB, teman-teman. UN itu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu berada di setelahnya preposition of, berarti itu harus ada kata benda. Nah, setelahnya ternyata sudah ada kata benda, yaitu International Peace and Cooperation. Nah, di sini bisa teman-teman isi kata sifat. Atau kalau nggak gitu, misalnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu kan kata kerja semua ya, teman-teman. Yang bisa diisi di situ adalah kata kerja yang dirubah menjadi kata benda. Namanya gerund. Bentuknya adalah verb ing. Diingat-ingat ya, teman-teman. Kalau ada preposisi, setelahnya mau diikuti kata kerja, dan kata kerja itu sebagai objeknya gitu ya, harus dirubah jadi kata benda dulu. Jadi verb ing nanti. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the in the winter of 1945, at the end of World War II, the United Nations was established with the intention of promoting international peace and cooperation. Jadi di musim dingin pada tahun 1945, di akhir atau penghujung Perang Dunia II, PBB itu didirikan atau dibuat dengan niatan untuk mengangkat atau mempromosikan perdamaian internasional dan juga eh, apa namanya kerjasama internasional seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie. Ada juga Alpha, teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat must be introduced. Subjeknya adalah weakened or inactivated pathogens. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, teman-teman. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, titik-titik di sebelum kata benda yang fungsinya tidak jelas ini sebagai apa? Otomatis ini harus kita rubah jadi keterangan, teman-teman. Nggak boleh dibiarin tetap jadi kata benda. Karena nanti subjeknya double atau kata bendanya fungsinya jadi apa ini nggak jelas, gitu ya. Sekali lagi otomatis dirubah jadi keterangan, caranya tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan A, B, C, D, preposisi cuma satu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita analisa kenapa Alpha, Bravo, sama Delta salah. Yang Alpha salah karena ada conjunction langsung diikuti predikat verb SES. Itu sudah bentuk ini pasti salah. Tapi ini pernah keluar di bentuk soal structure TOEFL, teman-teman, yang resmi dari ITS. Nah, tapi itu biasanya itu si pembuat soal itu nggak pernah membuat bentuk yang salah itu nggak pernah. Mungkin karena kalau itu nanti bentuknya benar itu bisa jadi jawaban. Mungkin ya kalau saya angen-angen gitu teman. Misalkan yang buat soal, terus misalkan itu lengkap, itu nanti pasti bisa dimasukkan ke titik-titik gitu masnya. Jadi itu dihilangkan subjeknya. Dan kalau teman-teman menemukan conjunction when langsung diikuti predikat itu sudah pasti salah teman-teman. Jangan dipilih ya. Kalau yang Bravo ada, nah sebenarnya itu ada preposition of. Ya kan, of itu juga preposition. Nanti merubah affection menjadi keterangan. Nah, masalahnya adalah productionnya ini. Ini juga kata benda. Ini nanti kita malah ketambahan masalah lagi. Jadi yang satu masalah sudah selesai, ketinggalan satu masalah lagi yaitu production. Ini fungsi kata bendanya sebagai apa juga tidak jelas. Gitu ya. Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa ya. Kalau kalimat ada dua SP ya harus dimasukkan conjunction seperti itu. Makanya jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, to produce a vaccine, weakened or inactivated pathogens must be introduced into the body to stimulate an immune response. Jadi kalau diartikan, untuk menghasilkan vaksin, patogen-patogen yang tidak gimana ya ngomongnya itu dilumpuhkan gitu ya atau dilemahkan itu harus diperkenalkan ke dalam tubuh, maksudnya dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi atau merangsang gitu ya eh, tanggapan sistem imun atau tanggapan kekebalan tubuh seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan teman-teman coba ternyata sudah habis teman-teman ya. Mohon maaf sekali. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih untuk hari ini. Sekali lagi karena hari ini adalah kelas gabungan jadi semua saya anggap masuk ya, teman-teman. Silakan boleh di-unmute kalau teman-teman ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan mohon japri saja. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas kehadiran dan juga partisipasi aktif teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night guys. See you next time.